Pernahkah kalian ketika di kamar mandi melihat nyamuk berdiri santai di atas air tanpa tenggelam? Atau memperhatikan tetesan air di atas meja yang tidak pecah melebar, tapi malah membentuk bola-bola kecil? Ini bukan sihir, dan nyamuk itu tidak punya pelampung. Rahasianya ada pada fenomena fisika yang disebut tegangan permukaan. Permukaan air seolah-olah dilapisi kulit elastis yang kuat, menahan beban ringan. Tapi, dari mana datangnya kulit ini? Tegangan permukaan pada zat cair terjadi karena adanya gaya kohesi, yaitu gaya tarik-menarik antara partikel-partikel zat cair sejenis yang ada di permukaan zat cair. Coba teman-teman perhatikan gambar berikut. Pada gambar ada dua partikel, yaitu A dan B. A mewakili partikel yang ada di dalam zat cair, sedangkan B mewakili partikel yang ada di permukaan zat cair. Partikel A ditarik oleh gaya yang sama besar ke segala arah oleh partikel-partikel sejenis yang ada di dekatnya. Oleh karena itu, resultan gaya yang bekerja pada partikel A sama dengan 0, sehingga di dalam zat cair tidak ada tegangan permukaan. Lalu bagaimana dengan partikel B yang berada di permukaan zat cair? Partikel B ditarik oleh partikel-partikel yang ada di samping dan di bawahnya dengan gaya-gaya yang sama besar, tetapi B tidak ditarik oleh partikel-partikel di atasnya. Karena di atas B tidak ada partikel zat cair. Akibatnya, pada permukaan zat cair terdapat resultan gaya yang arahnya ke bawah. Resultan gaya ini menyebabkan lapisan-lapisan atas yang ada di permukaan zat cair seakan-akan tertutup oleh selaput elastis. Selaput ini cenderung menyusut sekuat mungkin dan membentuk permukaan sesempit mungkin. Inilah yang disebut dengan tegangan permukaan. Tegangan permukaan zat cair dihitung dengan persamaan gamma sama dengan F dibagi D. Dengan gamma adalah tegangan permukaan satuannya Newton per meter, F gaya satuannya Newton, dan D panjang permukaan tempat gaya bekerja satuannya meter. Tegangan permukaan zat cair dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah: pertama, jenis molekul tegangan permukaan sangat dipengaruhi oleh jenis molekul yang membentuk zat cair tersebut. Molekul dengan gaya tarik antar molekul atau gaya kohesi yang kuat seperti air cenderung memiliki tegangan permukaan yang lebih tinggi. Kedua, suhu. Tegangan permukaan biasanya berkurang seiring dengan meningkatnya suhu. Ini terjadi karena pada suhu yang lebih tinggi, molekul-molekul zat cair memperoleh energi kinetik yang juga lebih tinggi, sehingga gaya tarik antar molekul atau gaya kohesi menjadi lebih lemah dan menyebabkan penurunan tegangan permukaan. Terakhir, keberadaan zat terlarut. Penambahan zat terlarut seperti faktan dalam suatu cairan dapat mengurangi tegangan permukaan. Surfaktan mengganggu interaksi antar molekul cairan dan mengurangi gaya kohesi di permukaan cairan. Salah satu contoh surfaktan adalah deterjen atau sabun. Ketika sebuah kawat berbentuk U yang diberi kawat penutup horizontal dengan panjang L dimasukkan ke dalam larutan sabun lalu dikeluarkan, maka larutan sabun yang menyentuh kawat penutup akan memiliki dua permukaan. Oleh karena itu, gaya tegangan permukaan akan bekerja sepanjang 2 kali panjang permukaan atau 2L, sehingga tegangan permukaan pada lapisan sabun dapat dihitung dengan persamaan gamma sama dengan W dibagi 2L. Nah teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa contoh peristiwa tegangan permukaan yang bisa kita amati. Di antaranya, pertama, serangga yang bisa berjalan di permukaan air tanpa tenggelam. Serangga seperti semut atau capung dapat berjalan di atas permukaan air tanpa tenggelam karena tegangan permukaan air cukup kuat untuk menopang berat tubuh serangga. Tegangan permukaan bertindak seperti kulit cairan yang kuat untuk menahan benda kecil di atasnya tanpa tenggelam. Kedua, tetesan air yang jatuh dari keran berbentuk bola air.
membentuk tetesan bola. Karena adanya tegangan permukaan yang menyebabkan molekul-molekul air di permukaan saling tarik-menarik. Dan ini meminimalkan luas permukaan. Ketiga, silet tipis dapat mengapung di atas permukaan air. Bentuk silet yang tipis dan datar memungkinkan penyebaran gaya pada area permukaan yang lebih luas. Ketika silet terletak di permukaan air, gaya yang dihasilkan oleh tegangan permukaan terdistribusi ke seluruh permukaan silet. Hal ini membantu mengurangi tekanan persatuan luas dan memungkinkan silet tetap mengapung. Itulah beberapa contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang menerapkan prinsip tegangan permukaan. Sampai di sini, teman-teman bisa memahaminya ya. Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Diketahui, sebuah jarum yang panjangnya D sama dengan 4 cm atau 0,04 meter terapung di permukaan air. Jika massa jarumnya M sama dengan 2 gram atau 0,002 kg dan percepatan gravitasinya 10 meter per second, kita diminta menentukan tegangan permukaan air atau gamma. Untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan persamaan tegangan permukaan pada zat cair, yaitu gamma sama dengan F dibagi D. Gaya yang bekerja adalah gaya berat jarum, sehingga gamma sama dengan W dibagi D, sama dengan massa dikali gravitasi dibagi D. Lalu 0,002 kg dikali 10 meter per second dibagi 0,04, hasilnya 0,5 Newton per meter. Jadi, tegangan permukaan air adalah 0,5 Newton per meter. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kita tentang tegangan permukaan. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai viskositas. Teman-teman, coba perhatikan. Nah, di sebelah kanan ini ada gambar sebuah sirup yang ada di dalam botol. Kemudian di sebelah kiri ada gambar air mineral juga berada di dalam botol. Nah, kira-kira apa sih yang membedakan antara sirup sama air mineral ini? Kok sirup itu ketika dituang akan jatuhnya pelan, tapi kalau air mineral dituang jatuhnya lebih cepat? Ya, benar sekali. Hal ini disebabkan adanya fenomena dari ukuran kekentalan suatu fluida. Nah, kira-kira ukuran kekentalan suatu fluida ini apa sih? Yuk, mari kita pelajari bersama-sama. Nah, ukuran kekentalan dari fluida ini biasanya disebut dengan viskositas. Jadi, viskositas itu adalah ukuran yang menyatakan kekentalan suatu cairan atau fluida. Nah, viskositas ini berasal dari kata viskos yang artinya kental. Untuk lambang dari viskositas ini biasa disimbolkan dengan abjad seperti ini atau disebut eta. Kemudian untuk satuannya adalah PA atau Pascal. Berbicara tentang viskositas, maka erat kaitannya dengan yang namanya hukum Stokes. Ini berbicara tentang sebuah benda kemudian dimasukkan atau dijatuhkan ke dalam wadah yang berisi fluida. Saat masuk ke dalam fluida, benda tersebut akan bergerak turun. Akan tetapi, semakin lama kecepatannya, semakin berkurang atau melambat hingga di suatu titik. Nanti kecepatannya akan konstan. Dengan kecepatan konstan ini yang disebut dengan kecepatan terminal. Penyebab dari penurunan kecepatan ini adalah adanya gaya gesek dari fluida tersebut. Jadi, misalkan kita ambil di satu titik seperti ini, yang menyebabkan benda ini bergerak adalah gaya-gayanya. Seperti ada gaya berat, kemudian ada gaya angkat dari si fluidanya itu sendiri, dan yang terakhir adalah gaya gesek dari fluidanya. Hukum Stokes ini menyatakan bahwa gaya gesek yang diterima oleh benda akibat fluida besarnya adalah seperti ini. 6 V eta R kali V. Dengan F gaya Stokes satuannya Newton, kemudian eta atau viskositas zat cair satuannya Pascal, kemudian R yaitu jari-jari bola satuannya massa, dan yang terakhir V atau kecepatan terminal dengan satuan meter second pangkat min 1. Untuk koefisien viskositas dapat dihitung menggunakan persamaan berikut, yaitu eta sama dengan 2R kuadrat dikali G dibagi 9V dikali Rho B dikurang Rho C.
Untuk memahami konsep viskositas lebih lanjut, lebih baik kita mencoba untuk mengerjakan satu contoh soal. Seorang siswa sedang membuat gelang dari manik-manik. Tiba-tiba satu butir manik-manik terlepas dari tangannya dan jatuh ke dalam gelas berisi air minum di sebelahnya. Kita asumsikan manik-manik itu berbentuk bola dengan jari-jari 1 mm dengan massa jenis 1900 kg per meter pangkat 3. Hitunglah kecepatan terminal manik-manik tersebut saat tenggelam di dalam air jika diketahui viskositas air adalah 0,001 Pascal. Nah, telah kita pelajari bahwa untuk mencari koefisien viskositas dengan rumus eta sama dengan 2R kuadrat dikali G dibagi 9V dikali rho benda dikurang rho cairan. Bisa kita gunakan dari rumus tersebut untuk mencari kecepatan dengan 2R kuadrat dikali G sama dibagi 9 eta dikali rho B dikurang rho C. Lalu kita masukkan ke persamaannya. 2 dikali 0,001 kuadrat dikali 10 dibagi 9 dikali 0,001 dikali 1900 dikurang 1000. Maka dapat menghasilkan kecepatan terminal bola tersebut yaitu 2 meter per second. Baik, untuk materi kali ini cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat.